Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda, Ibu semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi kali ini kita akan masuk pada materi Kingdom Pantai. Nah, sebelumnya, apakah pada materi sebelumnya ada yang masih diragukan? Jika masih ada, silakan bertanya pada Miss ya. Oke, jika tidak ada, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa Ibu minta untuk Reno memimpin doa kita ya. Nah, untuk yang non muslim silahkan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Untuk kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sebelumnya sudah memberikan modul dan juga LKS terkait materi kita kali ini, dan juga Ibu sudah memberikan ya list pembagian kelompok untuk tugas proyek pada pembelajaran kali ini. Nah, di sana kan sudah ada ya satu kelompok itu terdiri atas 5 orang karena kita itu ada 30 orang sehingga ada 6 kelompok dan itu Ibu pilih berdasarkan absen saja gitu. Jadi nggak milih-milih gitu. Nah, harapannya semoga semuanya bisa ya. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan terkait gendong pelantai ini terkhususnya terkait Bryophyta terlebih dahulu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan juga yang ingin mengomentari juga silakan. Nah, di akhir nanti, bagi yang teraktif, yang paling berpartisipasi akan dapat buku apapun, silakan request dan minggu depan akan Ibu berikan hadiahnya. Nah, seperti yang tampak pada layar, itu tujuan pembelajaran kali ini, Ananda dapat mengetahui identifikasi ciri-ciri genom pelantai secara umum, lalu dapat mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan morfologi dan metagenesisnya, kemudian menjelaskan peranan genom pelantai bagi kehidupan, lalu mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran tentang tumbuhan, dan juga mengenal tokoh penting dan ilmuwan muslim, serta mengetahui fakta biologi dari tumbuhan, mengetahui kata-kata penting dalam tumbuhan, dan hal-hal penting seputar tumbuhan melalui kolom highlight. Nah, khusus untuk kali ini, kita akan fokus dulu mempelajari tentang Bryophyta. Oke, ini Ibu sebelumnya sudah mencari sebuah mind map yang dapat mewakilkan materi kita kali ini. Seperti yang tampak pada mind map, itu kingdom pelantai terdiri atas ciri-ciri umum, terus jadi kelompokkan berdasarkan tumbuhan yang tidak berpembuluh tapi tidak berbiji, dan kemudian tumbuhan berbiji dan berpembuluh. Selanjutnya, dia akan dibagi untuk tumbuhan berpembuluh tetapi tidak berbiji yang Ibu sebutkan tadi ada Philophyta, Lycophyta, Duophyta, dan Sciophyta. Dan Bryophyta itu masuk ke mana sih? Nah, Bryophyta ini masuk ke dalam tumbuhan tidak berpembuluh. Oke. Nah, mungkin untuk gambaran lebih lanjutnya, kita akan terlebih dahulu membahas karakteristik pada tumbuhan. Nah, ayo siapa yang bisa menjelaskan karakteristik umum dari tumbuhan? Ayo angkat tangan. Oke, Cynthia silakan. Nah, benar banget yang telah disampaikan oleh Cynthia. Ibu sedikit meluruskan, itu jawabannya udah benar sekali ya. Tapi untuk memudahkannya, sudah ada nih akronim yang Ibu berikan untuk memudahkan mengingat untuk ciri-ciri ini. Yang pertama itu dia terdiri atas eukariotik atau dia memiliki membran inti sel. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau tumbuhan ini itu dia eukariotik, yang kedua dia multiseluler atau dia mempunyai banyak sel, di mana dia juga autotrof gitu. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri gitu. Kenapa sih dia bisa menghasilkan makanan sendiri? Ya karena sini. Oke, kita lanjut dulu ya. Seperti pada ini. Apa sih ini? Ini sel tumbuhan apa sel hewan? Oke, mantap Satria. Iya benar ini sel tumbuhan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar,
Kenapa dia bisa autotrof? Salah satu alasannya karena dia memiliki kloroplas. Jadi dalam kloroplas inilah nantinya terjadi proses fotosintesis gitu. Nah, untuk mereview sedikit materi sebelumnya, apa sih membedakan sel tumbuhan dan sel hewan? Wah, mantap Gina. Iya, benar sekali. Kalau sel tumbuhan itu dia memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Gitu. Selain itu juga pada sel tumbuhan, dia memiliki vakuola yang besar, seperti yang pada gambar, dan pada sel hewan dia itu mempunyai vakuolanya kecil. Jadi di beberapa buku mengatakan bahwa dia tidak memiliki vakuola, sebenarnya ada, tapi dalam ukuran kecil. Dan tentunya di sel tumbuhan dia mempunyai kloroplas, gitu, sedangkan sel hewan tidak. Nah, kita kembali lagi. Kemudian karena dia dapat melakukan fotosintesis ini tentu ada selulosa gitu. Dia Kemudian dia terestrial, dan yang terakhir itu akuatik. Jadi dia bisa hidup di darat, terestrial, ataupun akuatik di air. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, ini akronim yang Ibu berikan, yaitu EMASFOTA. E untuk ekariotik, M untuk multiseluler, A untuk autotrof, S untuk selulosa, V untuk fotosintesis, T untuk terestrial, dan A untuk akuatik. Oke, next. Ini kita sudah ya. Nah, ayo siapa yang tahu ini apaan sih? Hah? Apa? Paku? Wah, masih kurang tepat nih. Ayo, siapa lagi? Berarti tadi ada Reno ya, mimpin doa. Ada Satria. Ada Cynthia. Oke, ada Gina juga tadi ya. Ayo siapa lagi? Oke, mantap. Dirga. Paku ya. Oh, kurang tepat. Nggak apa-apa. Coba lagi deh, mau coba lagi. Lumut. Oke, lumut. Benar sekali. Ya, ini adalah gambar lumut. Karena tadi seperti yang di awal telah Ibu jelaskan bahwa kita akan terfokus membahas Bryophyta. Nah, sebelumnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa permukaan bumi ini diciptakan atas buah-buahan dan isi lainnya untuk manusia dan makhluk hidup lainnya dapat mendapatkan sumber makanan. Nah, salah satunya juga lumut ini gitu. Jadi jangan disangka bahwa lumut hanya sebagai parasit. Nanti akan Ibu jelaskan terkait apa sih peranan Pak lumut ini gitu. Sama ini kita berasumsi bahwa lumut ini hanya merugikan saja gitu, kayak gimana sih kita menemukan lumut? Oke, di apa ya, permukaan lantai yang enggak di keramik ya. Oke, di pinggiran sungai, benar sekali, mantap Sonya. Di mana lagi kita temukan lumut? Oke, di apa ya? Di aliran air ya, pokoknya di tempat-tempat lembab, benar sekali. Nah, kita lanjut dulu. Pertama kita akan bahas tentang Bryophyta itu. Bryophyta itu dari bahasa Yunani, bryos yang berarti lumut dan phyta yang berarti tumbuhan. Berarti Bryophyta tumbuhan lumut. Di mana tumbuhan lumut ini merupakan anggota dari kingdom pantai yang paling sederhana, yang merupakan bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan yang bertalus dan Colmophyta, tumbuhan yang berkomos. Di mana tumbuhan yang bertalus ini apaan sih? Dia belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sedangkan untuk yang berkomos, tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sehingga lumut ini lebih dikenal dengan istilah moss, bahasa Inggrisnya ya. Nah, mungkin kalau kita balik lagi ke gambar ini ya, yang besar. Apakah benar dia tumbuhan peralihan? Benar, dia punya akar rhizoid. Lalu, apakah di sini bisa dibedakan antara daun dan batangnya? Antara bisa dan tidak gitu. Itu benar ya. Nah, oke, kita lanjut ke cium. Ciri umum dari lumut. Yang pertama, tentu dia bisa berfotosintesis sebagai salah satu ciri khas dari tumbuhan itu sendiri. Jadi pastinya
multiseluler, dan eukariotik. Benar sekali. Kemudian ukurannya tidak lebih besar dari 1-2 cm, atau ada sih yang besar 20 cm, walaupun itu satu-satu. Kemudian dia memiliki akar rizoid seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, akar semu. Dia tidak memiliki xilem dan floem, tetapi memiliki hidroid dan leptoid. Nah, nanti silahkan dicari dulu ya hidroid dan leptoid, karena pada akhir pembelajaran kita akan ada kuis sebelum membahas terkait tugas kelompok. Kemudian dia ada imbibisi, alias dia bisa memasukkan air maupun zat hara ke dalam permukaan tubuh, jadi kurangnya seperti itu, yang kemudian akan diedarkan secara difusi. Reproduksinya bisa seksual dan aseksual. Untuk lebih lanjutnya akan kita bahas nanti. Di ujung batang dia memiliki titik tumbuh dan dapat tumbuh memanjang. Dia akan mengalami metagenesis. Tadi sudah Ibu singgung ya metagenesis. Ayo, siapa di sini yang tahu metagenesis itu apa sih? Oke, jangan dilihat ya. Oke, benar sekali. Pergiliran keturunan di mana lumut ini lebih dominannya gametofit. Makanya di sini pergiliran keturunan dari gametofit menjadi sporofit. Habitatnya tentu di tempat lembab ya. Salah satu penyusunnya terdiri dari dinding sel yang terdiri atas selulosa. Daun lumut sangat tipis yang hanya terdiri atas selapis sel dan daunnya terdiri atas beberapa sel. Pertumbuhan lumut hanya membesar, tidak memanjang. Rizoid tampak seperti benang-benang. Benar ya? Tadi kita lihat ya, seperti benang-benang rizoidnya. Oke, di sini ada 3 jenis lumut berdasarkan kelasnya. Ada lumut daun, ada lumut hati, dan ada lumut tanduk. Untuk penjelasan detailnya, Ibu berharap bahwa Anda sudah membaca model yang sudah Ibu berikan kemarin malam, maka Ibu tidak akan membahas lebih lanjut terkait lumut ini. Kita akan fokus ke proses metagenesis atau pergiliran keturunan dari si lumut ini. Nah, seperti yang tampak pada gambar, tentu dia dimulai dulu ya dari adanya sperma, adanya sel telur yang bersifat haploid. Ketika terjadi fertilisasi di dalam archegonium, karena sperma ini dinamakan antheridium dan untuk telur dinamakan archegonium. Terjadi fertilisasi sehingga terbentuklah zigot 2N. Nah, dari zigot 2N ini dia akan berkembang menjadi embrio. Dia masih 2N atau diploid. Dan si apanya ini dinamakan mitosis gitu karena ya masih dari diploid menjadi diploid gitu, belum terjadi proses pemecahan. Nah, kemudian dari embrio ini barulah terjadi proses sporofit muda, di mana ini boleh dikatakan meiosis ya, karena jadinya itu haploid gitu. Kemudian terbentuk sporofit dewasa itu masih haploid, terjadi proses meiosis juga, berarti dari sini itu udah meiosis. Kemudian dari sporofit dewasa dia akan jadi sporanium ketika ada gambar. Nah, prosesnya itu ya gitu. Setelah itu kan balik lagi ke proses ini gitu. Bentuk lagi lah spora karena sporaniumnya kotak sporanya ini pecah gitu. Jadi protonema yang N, kemudian gametofitnya berkembang. Jadi gametofit jantan dan gametofit betina gitu. Dan kemudian ya terbentuklah lumut jantan dan lumut betina dewasa. Dan begitulah pergiliran keturunannya kembali lagi seperti di awal. Makanya dinamakan dengan metagenesis. Oke, peranan. Tadi Ibu sudah menyinggung bahwa lumut ini nggak hanya negatif, tapi juga punya sisi positif. Kita akan fokus saja ke peranan karena ini ada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti yang tadi di tujuan pembelajar. Pertama, dia fokus ke lumut daun aja sih sebenarnya. Lumut daun pada spesies Marchantia polymorpha, dia berfungsi untuk mengobati hepatitis. Kemudian juga pada
genus Sphagnum digunakan sebagai pengganti kapas. Oke, berarti ini bisa dijadikan ladang wirausaha ya. Nah, bagus kan kita belajar biologi gitu. Siapa bilang sih belajar biologi ini nggak ada gunanya gitu. Terutama bagi Ananda Ibu nih yang kurang suka belajar biologi gitu. Padahal biologi ini sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan harapannya dengan belajar biologi, Ananda itu bisa berwirausaha gitu. Walaupun nantinya akan jadi guru, dosen, peneliti dan lain, tapi kita juga bisa menjadi wirausahawan. Kemudian pada sphagnum juga dia digunakan sebagai obat kulit dan mata. Untuk obat iritasi terkhususnya. Berarti bagus sekali ya sphagnum ini. Lanjut, sphagnum ini juga hidup di daerah rawa, ya, kemudian membentuk tanah gambut. Di mana tanah gambut ini bermanfaat untuk mengemburkan media tanam dalam pot. Wah, luar biasa ya. Untuk apanya? Kemudian tumbuh lumut tumbuh di lantai hutan hujan tropis yang membantu menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, dan mampu menyerap air pada musim kemarau. Wah, luar biasa. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini. Sebelum memulai kuis, Ibu minta salah satu dari Ananda untuk menyimpulkan materi kita kali ini. Ayo, siapa? Nanti yang menyimpulkan ini akan Ibu berikan ya, sesuai janji Ibu di awal. Request buku apapun, boleh self-improvement, novel, dan buku-buku lainnya. Oke, siapa yang mau? Nggak ada? Mau Ibu tunjuk? Oke, coba Adil deh, Adil. Adil ya? Oke, benar sekali Adil. Ayo, ada mau lagi yang mau coba? Oke, siapa ya? Ada mau? Oke, mantap. Sonia lagi ya? Oke. Ya, benar sekali. Jawaban Sonia itu melengkapi jawaban Adil, dan jawaban Adil juga melengkapi dari jawaban Sonia. Oke, karena sudah dijelaskan oleh Adil dan Sonia, mari kita kasih aplaus. Oke. Nah, nanti setelah keluar dari jam pembelajaran kali ini, tepatnya setelah ini, Ananda mau olahraga ya. Silakan hubungi Ibu atau temui Ibu untuk mengatakan buku apa yang Anda mau. Wah, luar biasa ya. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke. Kemarin kan Ibu sudah memberikan modul ya terkait materi kali ini, juga memberikan LKS, dan kita akan kuis gitu. Nanti kita bahas itu ya. Oke, pertanyaan pertama, apa itu erosi? Tadi ada bahas erosi ya. Kemudian jelaskan. Catat dulu aja. Apa itu metagenesis? Tuliskan karakteristik umum tumbuhan. Pasti ingat dong ya, ada akronimnya tadi. 4. Tuliskan beserta contoh 3 pembagian Bryophyta. Dan yang terakhir, jelaskan secara sederhana proses metagenesis lumut. Oke. Ibu berikan waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Nah, sembari Ibu memeriksa jawaban kuis tadi, nanti di akhir sesi akan Ibu bacakan siapa peraih tertinggi, tentunya dengan
Perolehan nilai tertinggi akan Ibu berikan juga reward. Terus untuk reward ini, tunggu saja hadiahnya minggu depan. Tentunya bisa berupa barang, bisa berupa voucher mungkin, dan lainnya. Tunggu saja ya. Oke, untuk kuis kita kali ini kita keep dulu. Sudah bagi kelompok, kemudian di LKS itu ya sudah ada bahwa Ananda diminta untuk mencari lumut ya, lumut. Dia di sana ada lumut ya, ada paku, ada juga spermatofita ya. Oke, jadi sekarang kita kan materinya masih lumut. Minggu depan dilanjutkan ke ke teritopita atau paku. Nah, itu kan diminta ya pada tabel ada menggambarkan bentuk gambar akarnya, batangnya, daunnya, kemudian mengkarakterisasikannya atau mengelompokkannya gitu. Kemudian mencari juga gambar versi dari referensi. Nah, sekarang Ibu, karena kita berkelompok dan waktunya itu 1 minggu, silahkan masing-masing kelompok mencari minimal 2 jenis dari setiap perwakilan lumut tadi. Jadi kan ada 3 kelompok ya, berarti itu ada 6 nanti sampai. Karena juga 1 orang ada berapa tadi? 5 orang ya sekelompok. Ya, nggak apa-apa. Pas berarti 1 orang 1. Oke, kemudian ini kuis sudah Ibu periksa dan nilai tertinggi diraih oleh Satria. Oke, mantap Satria. Nanti Ibu akan diskusikan bersama Satria. Hadiahnya Ibu yang menentukan. Tapi kalau misalnya Satria nggak mau, boleh request. Oke, mantap. Nah, mungkin itu saja ya materi kita untuk kali ini. Ibu harap dengan pembelajaran Biropita ini Ananda menjadi lebih aktif dan berpartisipasi. Tunggu dulu bentar. Ini Budi kenapa? Ngantuk ya? Oke. Ditahan bentar ya. Karena pembelajaran kita juga udah mau selesai kok. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau dong Budi untuk menjelaskan atau menyimpulkan sedikit terkait materi kita. Ataupun jika ada yang diragukan, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Oke. Ya, terima kasih banyak Budi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan itu berasal dari Ibu. Dan silakan ambil yang baiknya, positifnya, pembelajarannya hari ini. Dan Ibu harap Ananda Ibu semua itu nggak cepat puas ya. Silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya terkait ilmu ini. Nah, nanti dalam pengerjaan tugas kelompok, jika ada yang diragukan atau ada kendala, silahkan kontak saja Ibu, karena di grup sudah ada Ibu juga kan ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, kita akhiri lagi dengan aparatur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ananda mau olahraga kan ya? Nah, silakan disiapkan dulu nih barang-barangnya kayak buku-bukunya, kotak pensilnya, dan yang lainnya silakan disimpan dulu ya di dalam tas. Takutnya nanti hilang karena Ananda olahraga di luar kelas kan ya. Oke. Udah rapi? Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.